Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, semua benda di sekitar kita, dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, sampai ponsel di genggaman Anda, itu semua sebenarnya terbuat dari apa? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng, kita akan lihat resep dasar dari semua materi yang ada di alam semesta. Kelihatannya beda banget ya kan? Yang satu keras berkilau, yang satu nggak kelihatan, yang satu lagi minuman favorit kita. Tapi jawabannya simple, mereka semua adalah materi. Dan sebentar lagi, Anda akan bisa jadi semacam detektif materi yang bisa langsung mengenali, oh ini unsur, yang itu senyawa, nah kalau ini campuran. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kepingan paling dasar, terus kita susun pemahaman kita satu persatu sampai ke bentuk yang lebih kompleks. Udah siap? Yuk, kita mulai. Jadi begini, pada dasarnya, semua materi di alam semesta ini bisa kita masukkan ke dalam dua kotak besar, zat murni atau campuran. Gampangnya gini, zat murni itu ibarat kue yang resepnya paten, komposisinya harus pas, nggak bisa diubah-ubah. Kalau campuran, itu lebih kayak gado-gado, komposisinya fleksibel, suka-suka kita mau campur apa aja. Oke, sekarang ayo kita buka kotak yang pertama, yaitu zat murni. Kita mau lihat isinya yang paling dasar. Anggap aja ini kayak kita lagi main Lego, kepingan Lego yang paling kecil, paling tunggal, yang nggak bisa dipecah lagi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai unsur. Intinya tuh gini, unsur itu adalah versi paling sederhana, titik. Anda nggak bisa memecahnya lagi jadi zat lain lewat reaksi kimia. Dia adalah bentuk paling murni dan paling dasar dari sebuah zat. Inilah fondasi dari segalanya. Nah, ini dia yang bikin unsur itu spesial. Setiap unsur itu cuma terdiri dari satu jenis atom. Emas, ya isinya atom emas semua. Oksigen, ya isinya atom oksigen semua. Komposisinya itu saklek, harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Inilah arti kata murni yang sesungguhnya di dunia kimia. Nama-nama ini pasti udah nggak asing lagi kan? Besi yang jadi tulang punggung bangunan, oksigen yang kita hirup setiap detik, atau silikon yang jadi otak di semua gadget canggih kita. Mereka semua ini adalah unsur-unsur unik, kepingan-kepingan Lego alam semesta, masing-masing dengan peran dan sifatnya sendiri. Oke, kita udah punya kepingan-kepingan Legonya nih. Sekarang gimana kalau kepingan yang beda-beda ini kita sambungkan tapi pakai lem, super kimia yang kuat banget? Jawabannya, kita baru saja menciptakan sebuah senyawa. Coba perhatikan dua frasa kuncinya di sini, terikat secara kimia dan perbandingan tetap. Ini bukan cuma sekedar nempel-nempel biasa ya. Ini adalah sebuah transformasi, sebuah pernikahan kimia yang menciptakan zat baru dengan identitas yang 100% baru. Dan disinilah keajaiban kimia yang sesungguhnya terjadi. Coba bayangin, ada natrium, logam reaktif yang bisa meledak kalau kena air. Terus ada klorin, gas beracun berwarna hijau. Keduanya bahaya kan? Tapi saat mereka menikah secara kimia, hasilnya apa? Natrium klorida atau garam dapur yang kita pakai tiap hari. Dari dua bahan berbahaya, tercipta sesuatu yang kita butuhkan. Keren banget kan transformasinya? Nah, tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Kalau unsur itu ibarat penyanyi solo dengan karakter suaranya yang khas, maka senyawa itu adalah sebuah band. Suara masing-masing personilnya melebur, menciptakan musik yang sama sekali baru dan berbeda. Air yang kita minum, karbon dioksida yang kita hembuskan, gula yang jadi sumber energi kita. Sadar atau enggak, kehidupan kita sehari-hari itu pada dasarnya berjalan di atas panggung yang seluruhnya dibangun oleh berbagai jenis senyawa ini. Oke, kita udah bahas tentang pernikahan kimia yang membentuk senyawa. Sekarang kita pindah ke situasi yang lebih santai nih. Kondisi di mana zat-zat itu cuma nongkrong bareng aja, tanpa ikatan permanen. Selamat datang di dunia campuran. Poin utamanya di sini adalah tidak ada ikatan kimia. Nggak ada transformasi. Setiap komponen dalam campuran itu tetap jadi dirinya sendiri. Sifat aslinya nggak berubah. Bayangin aja semangkuk sereal dengan susu. Susunya ya tetap susu, serialnya ya tetap serial. Mereka cuma ada di mangkuk yang sama. Tapi, ternyata nongkrong bareng ini juga ada tingkat keakrabannya loh. Ada yang bisa nyampur sempurna sampai nggak kelihatan bedanya, ada juga yang masih agak jaga jarak. Yuk kita intip 3 jenis pergaulan dalam dunia campuran ini. Tabel ini menjelaskannya dengan sangat baik. Larutan itu nyampurnya sempurna, homogen, contohnya air gula, jernih dan stabil. Kalau koloid, contohnya susu, partikelnya lebih besar, tapi masih bisa melayang stabil, nggak mengendap. Nah yang terakhir, suspensi. Ini kayak kopi tubruk,
partikelnya cukup besar dan lama-kelamaan pasti akan menyerah sama gravitasi, alias mengendap di bawah. Nah, sekarang ayo kita jadi detektif di dapur kita sendiri. Secangkir teh manis yang jernih, itu larutan. Sebotol mayones atau segelas susu, itu koloid. Segelas es jeruk yang bulirnya mulai turun ke bawah, nah, itu suspensi. Gampang kan? Begitu kita tahu kuncinya, kita bisa melihat contohnya di mana-mana. Dan ini dia bagian yang paling seru. Ingat kan, campuran itu cuma nongkrong bareng, nggak ada ikatan kimia yang kuat. Artinya apa? Artinya kita bisa memisahkan mereka lagi. Kita bisa membubarkan acara kumpul-kumpul itu dengan cara yang relatif mudah. Ini adalah prinsip utamanya. Kita nggak butuh reaksi kimia yang ribet untuk memisahkan campuran. Kita cuma perlu cerdik aja, manfaatin perbedaan sifat fisik dari komponen-komponennya untuk misahin mereka satu persatu. Dan ini beberapa alat yang bisa kita pakai. Filtrasi itu ya persis kayak menyaring ampas kopi, yang besar tertinggal, yang kecil lolos. Kalau destilasi itu kayak merebus air garam. Airnya menguap duluan karena titik didihnya lebih rendah, garamnya tertinggal. Setiap metode ini adalah cara cerdas untuk mengurai sebuah campuran. Jadi, itulah gambaran besarnya. Unsur, senyawa, dan campuran. 3 kategori ini adalah kerangka berpikir yang sangat ampuh untuk memahami dunia materi di sekitar kita. Semuanya, dari bintang di langit sampai debu di lantai, pasti masuk ke dalam salah satu dari 3 kotak ini. Yuk, coba sekarang juga, dimanapun Anda berada, lihat sekeliling Anda. Mungkin ada cincin emas di jari Anda, itu unsur. Air minum di botol Anda, itu senyawa. Dan udara yang sedang Anda hirup saat ini, itu campuran. Anda baru saja mempelajari bahasa dasar untuk membaca dunia materi. Pertanyaannya, setelah ini, penemuan apa lagi yang akan Anda temukan?